Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara, teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita masuk dalam suatu kajian hukum antara teori dan praktik. Kali ini kita akan membahas tentang pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Contoh kasus yang kita ambil dalam kesempatan ini adalah kasus yang sangat menarik perhatian publik Indonesia, baik Muslim maupun yang non-Muslim, dalam negeri bahkan luar negeri. Kenapa? Karena beliau adalah zuriat atau cucu dari Nabi besar Muhammad SAW yang sedang menghadapi persoalan hukum dengan dugaan pelanggaran tentang protokol kesehatan. Ya, di beberapa tempat, baik itu di Petamburan maupun di Megabendung, atau mungkin saja akan ada hal-hal lain yang dimasukkan di dalam tuntutan jaksa yang sudah dimasukkan oleh polisi, karena prosesnya tentu dari polisi kepada kejaksaan. Ketika sudah P21 dan seterusnya, baru dilanjutkan ke persidangan, ya. Jadi yang menarik di sini adalah karena beliau itu cucu Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah ulama. Karena tidak semua juga cucu beliau itu ulama. Beliau ini ulama dan gelarnya Habib, ya. Habib. Jadi yang lebih menarik lagi sebenarnya bukan persoalan pelanggarannya itu, tetapi perlakuan hukumnya. Kenapa? Karena ternyata Habib Rizik ini ditahan, yang seharusnya tidak ditahan. Karena apa? Karena pelanggarannya berdasarkan pasal 21 ayat 2 itu yang bisa ditahan kalau pelanggarannya itu mengakibatkan si terduga atau si tersangka bisa atau dapat dihukum 5 tahun atau lebih. Jadi kalau tindak pidana yang dilakukannya itu diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih, maka dia harus ditahan. Tapi bisa juga tidak ditahan kalau pasal 21 ayat 1-nya, di mana penyidik yang diberikan hak oleh undang-undang dan peraturan kepolisian yang ada, itu secara subjektif dianggap tidak akan melakukan 3 hal. Ya, tidak akan melakukan 3 hal. Berarti kalau bisa juga kalau melakukan 3 hal. Pertama, kalau yang bersangkutan tidak melarikan diri. Yang kedua, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti. Yang ketiga, tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Jadi bisa dibalik kan? Tadi tidak. Jadi kalau melakukan, maka barulah bisa ditahan. Jadi ada keyakinan dari si penyidik, gak mungkinlah Habib akan melarikan diri, merusak barang bukti, melakukan perbuatan yang sama, apatah lagi hanyalah sebuah pelanggaran, bukan kejahatan, bukan kriminal, bukan asusila. Ini hal yang biasa saja, apalagi juga kalau dibanding-bandingkan sangat banyak pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat. Bahkan di instansi-instansi, di sekolah-sekolah juga terjadi. Ya, di lembaga pendidikan, di mana-mana bisa Anda temukan. Anda bisa temukan jejak digitalnya dan Anda bisa langsung melihat prakteknya yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan itu, penyidik bisa tidak menahan. Lalu dalam hal ini kenapa ditahan? Justru di situ kita bertanya kenapa ditahan. Itulah yang menarik. Ada apa dengan polisi kita? Adakah kekuatan lain yang mendorong beliau atau para penyidik ini atau kepolisian ini agar menahan? Ya, tidak tanggung-tanggung ya, ditempatkan di satu sel itu, gambarannya kan sudah lihat kan? Selnya ya sel-sel penjahat itu. Iya kan? Anda tahulah, Anda lihat aja bagaimana sel yang ada di Mabes atau di Polsek atau di Polres, ya kan? Atau di Polda. Anda lihatlah bagaimana.
Bisa Anda hidup seperti itu? Ya kan? Ini bukan kejahatan. Ya kan? Bukan koruptor ini. Ya, bukan pelaku asusila, bukan pembunuh. Membunuh orang tidak berdosa, bukan. Ya. Dan kemudian Habib Rizik ini ternyata sudah membayar denda 50 juta, tidak sedikit, kepada Pemprov DKI. Tapi ternyata oleh kepolisian beliau diciduk, diangkat, diborgol, ditahan. Sampai sekarang sudah berapa bulan? Itu yang menarik. Jadi kita tadi sudah ulas ya, pasal 21 ayat 1 dan ayat 2. Jadi ternyata Habib Rizik ditahan. Baik, poin berikutnya adalah kemudian sampailah ke masa persidangan. Apa yang terjadi di masa persidangan ini? Ternyata Habib Rizik ini ya tidak dibolehkan oleh hakim. Ya, hakim yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena persidangan itu memang wilayah hakim di pengadilan negeri. Perintah hakim, Habib tidak boleh masuk ke ruangan. Tentu sudah ada kesepakatan ini dengan jaksa, dengan polisi. Ya, jadi Habib Rizik ditempatkan di satu ruang tertentu, maka persidangannya virtual melalui internet. Habib Rizik pada awalnya menerima ini, tapi ternyata kemudian dia tidak bisa menerima. Kenapa? Karena ternyata suara tidak bisa didengar dengan baik. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau suara tidak bisa terdengar dengan baik. Yang diucapkan hakim, bagaimana dia merespon? Kalau itu merugikan dia, bagaimana? Yang diucapkan jaksa tidak terdengar. Bahkan pengacaranya sendiri tidak bisa didengarnya suaranya. Bagaimana dia menyampaikan pesan? Ya kan? Bagaimana komunikasi ini efektif? Itu sangat penting. Ya, karena dia harus membela diri. Ini kesempatan yang diberikan kepadanya. Karena di sinilah akan terbukti salah atau benarnya seseorang. Inilah kesempatan untuk meyakinkan hakim apakah hukum yang akan dijatuhkan nanti, amarnya itu membebaskan murni atau memang menjatuhkan vonis hukuman. Bisa juga vonisnya itu vonis bebas. Lalu kemudian yang menimbulkan tanda tanya berikutnya adalah bahwa ternyata yang ada di dalam ruangan sidang itu hakim semua hadir. Ya, misalnya hakim 3. Kalau hadir 1, sah nggak persidangan? Sah juga. Jaksa hadir semua. Pengacara hadir semua. Rame nggak ruangan? Rame. Persidangan terbuka untuk umum. Maka pengunjung boleh masuk. Tapi apa yang terjadi? Yang sangat aneh. Justru Habib Rizik yang cuma 1 orang itu nggak boleh masuk. Yang lain boleh di dalam, tapi beliau sendiri di luar. Padahal Habib dinyatakan dalam keadaan sehat. Kekhawatiran apa? Kalau dalam rangka ini adalah untuk menegakkan protokol kesehatan. Justru yang terjadi adalah kalau Habib Rizik di luar, pengacara, jaksa, hakim, dan pengunjung di dalam, mereka inilah yang berpotensi melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Mereka ini harus diperiksa ini. Ya kan? Harus diperiksa. Dan kemudian Habib Rizik protes ya. Dan kita mendapat informasi bahwa ternyata katanya ada pihak polisi maupun jaksa yang meminta agar Habib ini tetap di tempatnya. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak dipenuhi keinginannya untuk hadir dalam persidangan. Sampai akhirnya sidang ditutup atau ditunda. Nah, ini yang menarik, sahabat ya. Baik, untuk sementara kita lihat dulu yang berikut ini ya.